Sahabat RPK, kita berjumpa lagi dalam Suara untuk Negeri. Bersama dengan saya Daniel Tanamal, kita akan mendengarkan ungkapan tentang disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada Kamis 15 Juli 2021 yang lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu kami hadirkan Willem Frans Ansanai yang adalah Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Papua dan Papua Barat. Sahabat RPK, ada kontroversi tentang pengesahan Undang-Undang Otsus Papua. Sebab itu, kita akan dengarkan bagaimana Frans Ansanai mengungkapkan kondisi ini. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu apa itu sesungguhnya Otsus Papua. Kita dengarkan bersama-sama. Otsus Papua itu Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus ini memberikan kekhususan membangun Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun Papua dari sisi infra dan supra. Infrastruktur artinya membangun bagian-bagian yang diperlukan bagi kebutuhan masyarakat setempat. Suprastruktur adalah manusianya dibangun. Sebetulnya itu dasar undang-undang ini ada. Kalau kita ingin Papua menjadi sejajar dengan daerah lain di Indonesia, maka undang-undang ini memberikan ruang supaya masyarakat Papua bisa dibangun. Kita beruntung kali ini Undang-Undang Otsus yang direvisi disahkan 15 Juli itu sudah memberikan afirmasi bagi orang asli Papua dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan dari sisi politik. Dari sisi politik adalah terakomodirnya kursi pengangkatan sampai di tingkat kabupaten dan kota. Jadi kalau Undang-Undang Otsus ini manfaat bagi orang asli Papua adalah membangun orang asli Papua menjadi sejajar setara dengan provinsi-provinsi lain yang ada di luar Papua. Demikian Frans Ansanai mengenai apa itu Otsus Papua yang selama ini ada dan telah disahkan keberadaannya yang baru oleh DPR 15 Juli 2021 yang lalu. Lalu apakah sama antara Otsus yang sebelumnya dan yang baru disahkan? Kembali kita dengarkan Frans Ansanai. Sebetulnya undang-undangnya sama. Hanya pasal-pasalnya itu baru mendapatkan penguatan di revisi kali ini. Pemerintah mengusulkan 2 pasal tentang dana alokasi 2,25% naik dulu 2%. Dan juga di pasal 76 tentang pemekaran. Pasal 43 dan 76. Nah kali ini 18 pasal mengalami revisi menjadi semuanya itu menjadi 20 pasal. Pasal dari pemerintah dan pasal dari masyarakat diakomodir sehingga kehadiran Undang-Undang Otsus kali ini itu berbeda dengan yang dulu. Berbedanya apa? Karena ada pasal-pasal yang akan diturunkan peraturan pemerintahnya. Kalau dulu kan tidak, hanya 2 pasal, yaitu pasal tentang Majelis Rakyat Papua dan salah satu pasal yang akhirnya diakui karena putusan hukum Mahkamah Konstitusi tentang kursi pengangkatan Februari tahun 2010. Artinya bahwa dulu orang bicara tentang ada dana pendidikan, dana kesehatan, tapi yang menikmati kan bukan orang asli Papua saja. Semua orang yang ada di Papua. Tapi kali ini ada khusus untuk afirmasi membangun orang asli Papua dengan alokasi dana yang seperti itu. Demikian Frans Ansanai tentang perbedaan antara Otsus yang sebelumnya dan yang baru disahkan. Sahabat RPK, pengesahan Otsus yang baru ini dikabarkan menuai kontroversi di tengah para orang-orang yang berkepentingan dengan proses pengesahan ini. Apa saja hal yang memicu hal tersebut? Kembali kita dengarkan Frans Ansanai. Kontroversi itu kan hanya terjadi penolakan dari kelompok yang menolak Undang-Undang Otsus. Dianggap Undang-Undang Otsus itu sudah berakhir 20 tahun setelah 2021. Ternyata kan tidak. Undang-undang itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah kecuali dibatalkan dengan peraturan pemerintah, maka lahirlah undang-undang baru atau ditolak undang-undang itu sehingga tidak. Undang-undang itu tetap ada. Yang menjadi masalah 20 tahun berlaku itu anggaran. Karena itu pemerintah menggunakan pasal 43 untuk menaikkan 2% menjadi 2,5%, 2,25%. Nah, kalau kontroversi itu terjadi, ada kepentingan ideologi lain. Satu, ya. Tapi ada juga karena korupsi yang sangat tinggi sehingga untuk menghindari jerat hukum menggunakan isu Papua Merdeka. Ini juga sudah ditangkap sinyalnya semua. Jadi kalau kemudian orang bilang kelompok Papua Merdeka itu dulu banyak, zaman sebelum
sebelum sekarang ini kan juga dulu banyak bicara Papua Merdeka, tapi kan akhirnya lama-lama hilang dengan hasil pembangunan. Kenapa sekarang ini bisa ada? Kemarin itu polisi menangkap ada dana transfer dari pejabat untuk membuat aksi 19 Agustus 2019 di Papua. Itu apa? Akibat kekhawatiran di ranah hukum, penyalahgunaan keuangan Otsus yang begitu merajalela di Papua, sehingga oknum-oknum pejabat mendorong isu-isu Papua Merdeka supaya terjadi chaos. Tapi pemerintah tidak bodoh, dibiarkan nanti suatu saat akan ditindak. Demikian Frans Ansanai mengenai hal-hal yang memicu kontroversi atas pengesahan Undang-Undang Otsus Papua ini. Lalu, apa sebaiknya yang dilakukan semua pihak untuk kondisi sekarang ini? Kita dengarkan kembali Frans Ansanai. Pemerintah pusat harus konsisten membuat peraturan pemerintah. Sekarang kan sudah ranahnya pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah dari rujukan undang-undang yang disahkan, ya. Revisi pasal-pasal undang-undang otsus yang sudah disahkan ini, peraturan pemerintah dalam 90 hari ini harus dibuat. Tapi peraturan pemerintah ini juga harus benar-benar dalam rangka afirmasi. Nah, kedua, perhatian semua pihak dari sisi pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu harus konsisten. Jangan kepentingan politik terlalu mendominasi, kerakusan, ketamakan membuat peraturan pemerintah dan undang-undang otsus ini tidak bisa diterjemahkan secara baik di Perdasi dan Perdasus. Nah, harus dilakukan oleh pemerintah daerah supaya ini benar-benar bisa dilaksanakan bagi orang asli Papua. Yang ketiga, semua pihak ini pihak masyarakat. Masyarakat kan tentu ada kutub yang menolak dan tidak menolak. Yang tidak menolak, mari kita memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, dan juga pemerintah daerah yang jujur, saya bikin tanda petik, pemerintah daerah yang jujur membangun orang asli Papua. Kalau hanya cari makan, cari untung, bagi saya kepentingan masyarakat yang mendukung otsus harus melaporkan bajingan-bajingan tengil kayak gitu. Tapi kepentingan lain masyarakat kita yang berbicara tentang menolak, ya mereka punya pilihan politik. Kita tidak bisa melarang. Tapi ya saya cuma katakan jangan sampai bersentuhan dengan hukum, karena pemerintah juga tidak akan membiarkan negara dibangun. Demikian ungkap Frans Ansanai tentang apa yang sebaiknya dilakukan semua pihak terhadap situasi disahkannya Undang-Undang Otsus Papua. Bagaimana dengan Frans Ansanai? Apa saran secara umum bagi pemerintah, baik eksekutif maupun yudikatif, terutama dalam hal penerapannya? Kembali kita dengarkan Frans Ansanai. Ya, saran saya mari kita semua, pemerintah pusat dalam hari ini eksekutif, daerah juga eksekutif, legislatif pusat, pengawasan dari DPR RI sampai ke bawah harus konsisten terhadap undang-undang ini, Otsus. Dilakukan secara konsisten dalam konteks afirmasi bagi orang asli Papua. Sebab yang berteriak tentang ketidakpuasan ya orang asli Papua. Yang mengganggu negara ini ya orang asli Papua juga. Yang membuat seolah-olah negara ini tidak akan pernah aman ya orang asli Papua juga. Jadi ini bukan sebuah pemberian permen bagi orang asli Papua sehingga dia merasa nyaman. Tidak. Kita harus membangun Papua secara konsisten karena dia punya sumber daya alam yang kuat. Dia punya segala sesuatu. Nah, kalau orang Papuanya happy dalam negara, mendapatkan hak-hak investasi dalam porsi-porsinya, silakan aja lo ambil. Karena gunung nggak akan dirubah kalau nggak ada investasi. Kan begitu. Tapi hak mereka di mana? Berikan mereka sebagai pemegang saham dari modal tidak bergerak. Nah, ini juga pusat, provinsi, kabupaten kota harus mengakomodir kepentingan masyarakat suku-suku yang ada di wilayah-wilayah yang seringkali menjadi daerah operasi militer. Jangan mengadu domba militer dengan masyarakat karena kepentingan investasi atau investor. Betul, investasi untuk kepentingan negara. Ada pekerja dikerjakan, ada segala macam. Tapi perhatikan dong masyarakat setempat. Nah, supaya jangan ada keresahan di tingkat bawah, pembangunan jalan, semua maju, hak mereka diberikan. Kalau dia punya saham di perusahaan investasi, investor yang masuk, dia juga tenang kok menikmati. Anaknya di sekolahin, generasi berikut, orang sudah tidak bicara lagi mempertahankan tanah wilayah, tapi berbicara dalam persaingan global bahwa saya harus bisa menjadi masyarakat modern ke depan. Kan orang Papua harus mengejar ini. Kita ini kan global heritage ini kita masih terbelakang. Nah, bagaimana mengangkat ini? Ya, itu tugas kita dan bangsa dan negara. Sahabat RPK, pengesahan Undang-Undang Otsus Papua memang sempat menimbulkan kontroversi. Namun, masih banyak cara dilakukan dalam penerapan Undang-Undang Otsus Papua ini agar setiap pihak juga bisa merasakan kepuasan atas hadirnya Undang-Undang Otsus Papua ini. Sahabat RPK, inilah suara untuk negeri, mengungkap hati, membangun negeri. Saya Daniel Tanamal, salam.
We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK